Baiklah, perkenalkan saya Lordi Lawrence Parihala 220211060365. Dan saya Yasmari Jopat dengan NIM 220211060231. Dan sekarang kami akan mengerjakan tugas praktikum keamanan cyber, tugas 7. Dan langsung saja di sini kita mulai masuk ke tugasnya. Ya, teruskan. Oke, jadi di sini kita sudah masuk dan akan mengerjakan lab yang pertama. Di sini lab yang pertama yaitu exploring DNS traffic dengan objektif part 1 capture DNS traffic, part 2 explore DNS query traffic, part 3 explore DNS response traffic. Dan langsung saja di sini kami meloncat untuk kami skip untuk bagian download dan instalasi step 1 di part 1 karena sudah ada Wireshark dari modul sebelumnya. Jadi kami langsung masuk ke step 2. Oke. Dan step 2 di sini akan saya kerjakan. Step 2 pertama capture DNS traffic. Sama di sini buka saja langsung untuk Wireshark-nya. Diklik Windows atau Start pada PC, lalu search Wireshark, lalu buka Open Wireshark dan Start a Wireshark Capture by double clicking a network interface with traffic. Dan kalau sesuai contoh di sini kami menggunakan WiFi. Kalau di modul suruh menggunakan internet, di sini kami menggunakan WiFi. Oke, klik. Ya, oke. Lalu kita akan Oke, di sini sudah mulai running, eh, sudah mulai capturing data dari WiFi untuk Wireshark-nya. Lalu setelah itu click start and search for command prompt, open command prompt. Oke, kita buka command prompt. Oke, lalu di sini kita tulis ipconfig slash config spasi plus DNS. Enter. Dan ada notifikasi Windows IP configuration successfully flushed. The DNS is all purchased. Lalu selanjutnya type ns lookup. Oke. Oke, tampilannya seperti ini. Server unknown 192 dengan addressnya. Oke, lalu enter domain name of the website. Dan dalam contoh ini kita menggunakan www.cisco.com. Nah, oke. Muncul tampilan seperti ini. Dia akan menampilkan server, address, lalu ada non-authoritative answer, name, dan address, dan alias. Dan setelah itu, setelah selesai, type exit. Oke. Lalu close command prompt dan stop capturing paket dari Wireshark. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 2, observe the traffic capture in the Wireshark packet list pane. Enter UDP port sama dengan 53 in the filter box and click the arrow. Jadi di bagian apply a display filter kita ketik udp.port 53. Oke. Oke, sudah. Jadi di sini akan hanya menampilkan DNS paketnya saja. Kita lanjut ke step B. Lalu select the DNS packet labeled standard query 0x0002 AWS Cisco. Oke, scroll ke kanan.
lalu kita cari yang sesuai www.cisco.com. Oh ini, yang ini. Lalu setelah itu, oh ini select, oke. In the packet details pane di sebelah kiri, notice this packet has Ethernet second, Internet Protocol version 4 atau IPv4 dan user datagram protocol dan DNS. Lalu kita klik yang expand Ethernet 2 to view the detail, yang ini. Lalu observe the source and destination field. Oke. Oke. Lalu kita jawab di sini, what are the source and destination MAC address? Source MAC address di sini ini 00 00 A5 54 32 29 90. Source dan setelah itu destination D2 karena sini destination address D2 D2 F8 Oke. kode E. Bak. E02 A77E. A77E. Oke. Which network interface are the MAC address associated with? Mana itu? Oh ini IPv4. Ini perlu ini. Cari bisa Inggris. Oke, kita lanjut. Lalu expand Internet Protocol IPv4, Internet Protocol version 4, observe the source and destination IP address. Ya, yang ini. Source-nya 192.168, guys. 25.228. Destination. Mana ini destination? Ini 192.168.25.227. Okay, next. Expand the user datagram protocol. Observe the source and destination port. Dan ini source portnya ada 49158. Destination portnya 53. Lalu what is the default DNS port number? Default DNS port number yaitu 53.
Oke, ketiga, oke, next. Oke, lalu kembali buka command prompt. Salah. Kembali buka command prompt dan masukkan perintah ARP /a lalu di config /all. Okay, compare the MAC IP address in the Wireshark result to the result from the IP config all result. What is your observation? MAC address. Oh ya, ini alamat MAC di Wireshark yang source ini, yang source ini 00 dan akhiran 90. Nah, ini. Ini dia sama 00 A5 54 32 29 90 sama, dan IP address di website sama, jadi sama. Oke. Oke. Jadi alamat IP di Wireshark yang source akan sama dengan IPv4 address di ipconfig/a/all, dan observasinya alamat MAC dan IP di Wireshark cocok dengan konfigurasi jaringan PC dan mengonfirmasi bahwa paket berasal dari PC. Oke, kita next. Expand domain name system query di paket details pane. Oke, yang ini. Then expand the flag and queries. Okay. Observe the result. The flag is set to do the query recursively for the IP address to www.cisco.com. Okay. Okay. Kita lanjut ke part 3. Explore DNS response traffic. Select the corresponding response DNS packet labeled standard query response 000 stack A. Web Cisco berarti ini dia. Saran aplikasi atas nama Lalizia. Itu kau. Hmm. Oh, yang ini. Berarti yang ini.
response. Oke. Oh, yang ini response CNAME. Oke. Oke. Lalu kita menjawab pertanyaan di sini. What are the source and destination MAC and IP address and port numbers? How do they compare to the address in the DNS query packet? Source MAC address ini bisa copy lagi 00 A5 54 32 9 90. Stick ini source. Lalu source-nya D2 2E F8 62 47 7. Oke, lalu untuk source IP address-nya itu yang ini 192 192.168.25.227. Dan untuk destination-nya lalu source port-nya masih 53, destination port-nya 49158. Nah, perbandingannya itu satu alamat MAC dan IP dibalik. Source di query menjadi destination di response dan sebaliknya. Dua, port tujuan di query 53 atau port 53 menjadi port sumber di atau port destination di response. Sementara port source menjadi port destination di response. Oke, lanjut bagian B. Expand domain name system. Oke, yang ini. Then expand the flag and query answer. Oke. Observe the result. Can the DNS server do recursive query? Jawabannya ya, server DNS dapat melakukan query rekursif karena recursion available diatur ke satu di flag. Oh ini, ya. Oh ya ini, recursion available. Server can do recursive queries. Next lanjut ke step D. Observe the CNAME and A records in the answer details. How do the result compare to NS lookup result? Observe the CNAME. Dalam Wireshark, recursion ini mungkin menunjukkan alias seperti
.cisco, edge.net, dan Richard A memberikan IP. Ya, ini. Ini si name-nya. Hmm, type A, class in. Nah, dalam NS Lookup, kita juga akan melihat IP untuk www.cisco.com yang cocok dengan record A di Wireshark. Nah, perbandingannya hasil Wireshark dan NS Lookup konsisten, menunjukkan alamat IP yang sama untuk cisco.com, meskipun NS Lookup mungkin tidak selalu menampilkan CNAME. Dan bagian reflection, jadi satu, from the Wireshark result, what else can you learn about the network when you remove the filter? Yang pertama itu tanpa filter, Wireshark menampilkan semua lalu lintas jaringan seperti HTTP, HTTPS, ARP, atau protokol lain. Dan kita juga bisa melihat jenis protokol yang digunakan di jaringan seperti TCP, UDP, dan lain-lain. Dan perangkat lain yang berkomunikasi berdasarkan IP dan MAC. Lalu pola lalu lintas, misalnya situs yang sering diakses. Lalu potensi anomali seperti lalu lintas mencurigakan ke IP yang tidak dikenal. Dan pertanyaan 2, how can an attacker use Wireshark to compromise your network security? Penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk merekam lalu lintas jaringan, menangkap data sensitif seperti kata sandi atau cookie jika tidak dienkripsi, menganalisis protokol, di mana itu mengidentifikasi layanan yang berjalan, misalnya server web atau DNS, untuk mengeksploitasi kerentanan. Lalu memetakan jaringan, menemukan perangkat IP dan MAC untuk merencanakan serangan, misalnya ARP spoofing. Lalu mencuri informasi, mengambil data dari protokol yang tidak aman seperti HTTP atau HTTP. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Leon. Step berikutnya, ini untuk step pertama, yaitu step pertama untuk reading server logs. Reading server logs, jadi saya melakukan baca upload, dimulai dari analysis setups. Kita buka terminal, ketik cat form analyst lab titik support files logstash tutorial tekan enter. Sini isi file tetap bergulir, ini ada isi lognya. Ini dari tanggal 4 Januari 2012, jadi ini isi lognya. Kita baca lagi. Pertanyaannya adalah, the content of the file should counter the internal and the content has been displayed. What's the drawback using the cat computer last files? Jadi cat itu menampilkan semua isi sekaligus dan pengguna tidak bisa menggunakan navigasi dengan mudah, jadi agak sedikit susah. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Scroll ke bawah. Bagaimana kalau menggunakan command more? Kita lihat lagi. Ketik perintah more. Salah. Ketiknya di terminal. More. Home and list. Lab. Titik. Sport files. Log. Stash. Tutorial. Organ Filipin akan bersama dan
Oke. Di sini kata more menampilkan navigasi ke depan dan tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi agak sedikit lebih sulit. Harus tunggu. Ini stuck di 6% dan tidak mendukung untuk kembali ke les. Kita tutup lagi. Window, kita buka lagi terminalnya. Bagaimana kalau kita menggunakan les? Kita lanjut. From the terminal is useless to display contents log stash file again. Ini kita tinggal copy saja. Sini kita enter. Oke, isi tampilannya lebih singkat, nggak bisa di atas ke bawah. Jadi agak lebih simple, nggak bisa balik juga. Oh, ya. Nggak bisa ada kata more dan lain-lain. Bagaimana kalau menggunakan tail? Kita tutup lagi, buka terminal lagi. Bagaimana kalau menggunakan les? Menggunakan tail. Paste lagi, kita enter. Oke, tail itu menampilkan 10 baris 10 baris terakhir ya. Jadi di bagian 10 baris terakhir itu akan ditampilkan jadi bagian ekornya maksudnya. Itu tail. Nah, lagi. In some situation, it is disable to monitor log files and to entries and written log files. For those case, the tailf command is very helpful. Jadi tailf itu akan menampilkan 10 baris terakhir dan memantau pembaruan secara real time. Jadi pembaruan secara real time itu log yang terbaru akan ditampilkan juga. Jadi log-log terbaru yang terakhir yang terakhir digunakan. Oke, kita ketik saja di sini. Kita copy, kita pastekan di sini. Sudah tail. Ini kita enter aja. Jadi ini correct attempts untuk ini karena membutuhkan password untuk analis. Apa perbedaan dari tail dan tail explain? Jawabannya adalah tail itu menunjukkan 10 baris terakhir lalu berhenti, sedangkan tail itu menampilkan 10 baris terakhir terus memantau secara real time, jadi terupdate. Perbedaannya itu kalau ini cuma menampilkan 10 baris lalu berhenti aja, cuma menampilkan 10 baris tanpa menampilkan yang terupdate. Jadi ini kalau yang F itu menampilkan secara terupdate. Ya, kita lanjut. Set the bottom of following comment. Ini intinya kita bakal seperti saja. The comment above depends to the new entry. Jadi entry terbaru dari log ini. Jadi akan menambahkan log baru. Then close the kita tutup lagi. Lanjut. Use cat as the root contains var log and logs files. This file holds the log entries that are generated from CyberOff for testing VM. Operating system will send the log file. Jadi ini cat var ini menampilkan log yang tadi kita tambahkan. Show terus ini ada kesalahan dari password karena menentukan password yang harusnya menampilkan seperti ini tapi passwordnya belum. Kita lanjut.
Kita lanjut pada kita buka lagi. Kita lanjut pada bagian jurnal CTL. Journal CTL Enterprise displays the log entries previous stored in journal below log files. Kita tinggal ya. Ya, ini sesuai ya dengan tanggalnya. Ini dimulai pada tanggal Maret. Maret 20. Di sini September. Jadi agak sedikit berbeda. Ini menampilkan jurnal, keisi jurnal log yang ditampilkan di sini. Kita naik aja sampai di terakhir. Buka lagi, lanjut. Kita kita akan mencoba jurnal CTL dengan beberapa opsi seperti jurnal CTL di garis UTC. Jadi ini akan menampilkan jumlah waktu. Logs begin pada tanggal 2018 EDT dan terakhir pada tahun sekarang. Itu saat ini. Januari, Februari, Maret, April 9. Dimulai pada tanggal 2018, 3, 20. 2018 bulan Maret tanggal 20. Ini sesuai tanggalnya dan berakhir pada tanggal 2020, tahun 2025, bulan April tanggal 9. Pada jam saat ini 22.30 EDT. Dan kita ini untuk menampilkan jam yang dimulai secara real time untuk jurnal CTL. Lanjut untuk jurnal CTL garis B, display log entries. Filkan terakhir rebooting. Ini kita copy saja. Lagi. Ini kita paste saja. Enter. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini menampilkan log entries yang terakhir direkam pada terakhir boot. Jadi boot yang terakhir itu cukup jauh ya, karena ada 1 sampai 23 line cukup panjang. Dan use case to display only generate kernel. Ini untuk menampilkan yang telah ditulis, sedangkan F itu menampilkan ekornya pada bagian terakhir. Oke. Reflection pada bagian terakhir kita close. Pada bagian terakhir SS. Compare SS log dan jurnal D dan defense list of each. Jadi keunggulan dan kekurangannya di sini sudah saya tulis. Pada SCS log itu keunggulannya ada mendukung luas bahwa informasi cocok untuk heterogen atau dan selanjutnya memungkinkan pengiriman lokus secara fokus dan permohonan terjadi secara langsung. Dan file log berbasis teks mudah dibaca seperti ElotCat atau Morse seperti tadi yang sudah kita praktekkan. Sedangkan kekurangannya itu tidak ada format standar, struktur log atau antar aplikasi. Jadi tidak aplikasinya harus secara manual menggunakan terminal. Lanjut. Di sini keamanan terbatas, tidak ada sebuah permisi log. Jadi lognya bisa diakses siapa saja. Jadi keamanannya tidak terlalu menjamin. Lanjut. Manajemen log sederhana tidak mendukung pencarian filter atau filter ceng. Jadi agak filternya lebih susah. Jadi filternya belum ada. Kayak mau cari tanggal berapa itu belum ada. Jadi filternya lebih kurang canggih kalau CSS. Sedangkan jurnal D, keunggulannya itu log tersimpan secara linear, lebih efisien dan mendukung secara metadata. Jadi datanya lebih mudah dibaca dan untuk pencarian filter lebih canggih. Jadi lebih bisa dipakai. Jadi bisa difilter kapan tanggalnya seperti tadi yang sudah dipraktekkan, misalkan waktu bukan UTC tadi ya, menggunakan UTC bisa difilter terakhir boot itu untuk kelebihan jurnal D. Terintegrasi manajemen sistem ini modern karena lebih gampang untuk filternya filternya bisa. Dan kekurangan jurnal D yaitu hanya kompatibel dengan sistem berbasis sistem D, tidak universal seperti sistem.
Iya, karena lebih apa? Lebih kompeten ya file binder ya bisa dibaca langsung secara ini terus mungkin jurnal CTL seperti tadi agak sedikit ribet ya agak bacanya lebih susah walaupun sudah ada filternya ya seperti lebih susah dan selanjutnya konsumsi daya lebih tinggi karena pengindeksan yang panjang ya seperti tadi yang cara apa untuk memfilternya membutuhkan waktu yang cukup agak lumayan lama karena ini harus difilter jadi komputer harus memfilter mana yang sesuai yang kita cari. Oke, oke sekian dari praktikum kali ini. Kami dari saya Leonardo Sumarjupa dengan NIM 22021160231 dan bersama saya itu Lordi Lawrence Parihara dengan NIM berapa? 0211463365. Oke, mohon maaf ada salah kata. Sekian, terima kasih.